Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Arinanto, NIM 11920501114, dari kelompok 10, mata kuliah Fisika Dasar, Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, kali ini saya akan membahas tentang gelombang bunyi. Di part yang kedua ini, saya akan membahas sifat-sifat gelombang bunyi. Sifat-sifat gelombang bunyi ada 6. Yang pertama yaitu refleksi, yang kedua refraksi, yang ketiga difraksi, yang keempat interferensi, yang kelima efek Doppler, dan yang keenam yaitu pelayangan. Menurut sumber yang saya baca, ada 6 sifat dari gelombang bunyi. Langsung saja ke yang pertama, yaitu refleksi. Refleksi atau pemantulan adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Suatu garis atau permukaan dalam medium 2 atau 3 dimensi yang dilewati gelombang disebut muka gelombang. Pada jarak yang sangat jauh dari suatu sumber dan dalam medium yang seragam, muka gelombang merupakan bagian-bagian kecil dari bola dengan jari-jari yang sangat besar, sehingga dapat dianggap sebagai bidang datar. Pada peristiwa pemantulan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, berlaku suatu hukum yang berbunyi: sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terhadap bidang batas pemantul pada titik jatuh, semuanya berada dalam satu bidang. Jadi di sini ya, berada dalam satu bidang. Yang kedua yaitu sudut datang, theta I, yang ini, atau sinar datang, sama dengan sudut pantul atau theta R. Nah, ini. Jadi sinar datang sama dengan sinar pantul. Jadi jika sudut dari sinar datangnya misalnya 60 derajat, maka sinar pantulnya juga 60 derajat. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, refraksi. Refraksi, perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda disebut pembiasan. Pada pembiasan terjadi perubahan laju perambatan. Panjang gelombangnya bertambah atau berkurang sesuai dengan perubahan kelajuannya, tetapi tidak ada perubahan frekuensi. Peristiwa ini ditunjukkan pada gambar di samping, ya, seperti ini. Ya, yang seperti ini. Pada gambar tersebut, kecepatan gelombang pada medium 2 lebih kecil daripada medium 1. Dalam hal ini, arah gelombang membelok sehingga perambatannya lebih hampir tegak lurus terhadap batas. Jadi, sudut pembiasan theta 2, sudut yang ini theta 2 lebih kecil daripada sudut datang dari theta 1. Didapat persamaan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Ya. Persamaan tersebut merupakan hukum Snellius. Ya. Ada contoh soalnya. Sebuah gelombang datang pada bidang batas antar dua medium dengan sudut datang 37 derajat. Jika perbandingan antar indeks bias medium pertama dan medium kedua adalah 4/3, tentukan sudut biasnya dan gambar pembiasan gelombang tersebut. Ya, diketahui sudut datangnya itu yang theta pertama, theta 1 yang di sini 37 derajat. Indeks biasnya N1 kali N1 2 sama dengan 4/3.
ditanyakan sudut bias dan gambar pembiasan gelombang. Jadi sudut biasnya yaitu sin theta 2 sama dengan n1 dibagi n2 dikali sin theta 1 ya. Diambil dari mana? Diambil dari rumus yang ini ya. Jadi kita masukkan, karena n1 2 nya yaitu 4/3, jadi 4/3 dikali sin dari theta 1 yaitu 37 derajat sama dengan 4/3 dikali 0,6 sama dengan 0,8. Theta 2 sama dengan art sin 0,8 sama dengan 53 derajat. Jadi sudut biasnya yaitu 53 derajat dan ini adalah gambar pembiasan dari gelombang tersebut. Yang selanjutnya yaitu difraksi. Difraksi merupakan peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang tersebut melintas melalui bukan atau mengelilingi ujung penghalang. Besarnya difraksi bergantung pada ukuran penghalang dan besarnya gelombang seperti pada gambar di samping. Makin kecil penghalang dibandingkan panjang gelombang dari gelombang itu, maka makin besar pembelokannya. Ya. Jadi kalau semakin kecil pembelokannya semakin besar, yang ini ya. Yang selanjutnya yaitu interferensi. Interferensi atau perpaduan ini terjadi apabila ada dua bunyi yang saling padu kalau kodenya memiliki frekuensi yang sama. Maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Namun jika salah satu bunyi tersebut frekuensinya lebih rendah, maka bunyi yang akan terdengar hanya satu, yaitu yang lebih nyaring atau frekuensinya tinggi. Rumusnya seperti ini ya. Untuk yang A ini untuk rumus perpaduan frekuensinya yang saling menguatkan atau interferensi konstruktif. Sedangkan yang B ini rumus untuk perpaduan frekuensi yang saling melemahkan atau interferensi destruktif. Yang selanjutnya yaitu efek Doppler. Christian John Doppler menemukan adanya perubahan frekuensi yang diterima pendengar dibanding dengan frekuensi sumbernya akibat gerak relatif pendengar dan sumber. Gejala perubahan frekuensi inilah yang dikenal sebagai efek Doppler. Menurut Doppler, perubahan frekuensi bunyi itu memenuhi hubungan kecepatan relatifnya sebanding dengan frekuensinya. Persamaan efek Doppler ya, ini adalah persamaannya. Fp atau frekuensi bunyi yang diterima pendengar sama dengan V ditambah atau dikurangi Vp dibagi V ditambah atau dikurangi Vs dikali Fs. Ya, untuk Vs merupakan frekuensi bunyi sumber. Untuk V cepat rambat bunyi di udara. Untuk Vs kecepatan sumber bunyi, untuk Vs ya, kecepatan sumber bunyi. Untuk Vv kecepatan pendengar. Dan untuk tambah kurang ini ya, operasi kecepatan relatif plus atau tambah untuk kecepatan berlawanan arah dan minus untuk kecepatan searah. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Mobil ambulan bergerak dengan kecepatan 20 meter per second sambil membunyikan sirenenya yang memiliki frekuensi 1080 Hz.
Pada saat itu ada seorang yang mengendarai sepeda motor sedang berpapasan dengan ambulan. Kecepatan sepeda motor 10 meter per second. Berapakah frekuensi sirine yang diterima pengendara sepeda motor itu jika kecepatan bunyi saat itu 340 meter per second? Ya. Jadi yang ditanyakan itu berapa frekuensi sirine yang diterima pengendara ya. Oke. Di sini penyelesaiannya yaitu diketahui V-nya itu 340 meter per second. Untuk VS-nya ya yang ini sumbernya VS yaitu 20 meter per second. Untuk VP-nya itu 10 meter per second. Untuk FS-nya itu 1080 Hz. Perhatikan gambar bergerak relatif mobil ambulan. VP searah dengan V. VP searah dengan V. Dan VS berlawanan arah dengan V ya. VS berlawanan arah dengan V. Berarti di sini ya untuk VP searah yang dengan V itu V dikurangi VP dan VS berlawanan arah dengan V, berarti V ditambah VS ya rumusnya. Berarti frekuensi yang diterima pengendara sepeda motor memenuhi ya ini rumusnya. FP atau frekuensi sirine yang diterima pengendara sepeda motor sama dengan V dikurangi VV dibagi V ditambah VS dikali FS ya. Untuk V-nya 340 dikurangi VV-nya itu 10 ya. Dan V ditambah VS 340 ditambah 20 dan dikali 1080. Jadi hasilnya yaitu 990 Hz. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, pelayangan. Pelayangan adalah peristiwa perubahan frekuensi bunyi yang berubah-ubah dengan tajam karena ada dua sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang kecil. Ya, ingat, perbedaan frekuensi yang kecil. Berarti pelayangan terjadi jika perbedaan frekuensi kedua sumbernya yaitu kecil. Perbedaan frekuensi atau frekuensi pelayangan itu memenuhi persamaan berikutnya. Ini persamaannya. Delta F sama dengan mutlak F1 dikurangi F2. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Pipa organa A menghasilkan frekuensi FA sama dengan 1005 Hz. Pipa organa B menghasilkan frekuensi FB sama dengan 1000 Hz. Dan pipa organa C menghasilkan frekuensi FC sama dengan 500 Hz. Pipa organa mana yang dibunyikan bersama-sama dapat menimbulkan pelayangan? Berapakah frekuensi pelayangannya? Nah, berarti ada dua pertanyaan, yaitu pipa organa yang mana yang dibunyikan bersama-sama dapat menimbulkan pelayangan dan berapakah frekuensi pelayangannya. Oke. Penyelesaian untuk FA diketahui ya, FA 1005 Hz, FB 1000, FC-nya 500 Hz. Terjadi pelayangan jika beda frekuensinya kecil, berarti yang dapat menghasilkan pelayangan adalah pipa organa A dan pipa organa B. Kenapa? Karena perbedaannya hanya kecil. Ya, 1000 dan 1005 itu perbedaannya kecil. Oke, kita masukkan ke rumus. Delta F sama dengan mutlak F1 dikurangi F2. Ya. F1 nya itu 1005 dikurangi F2 yaitu 1000 sama dengan 5 Hz. Jadi frekuensi pelayangannya yaitu 5 Hz. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik berupa ucapan atau penjelasannya, karena di sini kita juga atau saya juga lagi belajar atau sama-sama belajar ya. Baik, terima kasih saya ucapkan. Mungkin akan dilanjutkan ke part yang ketiga oleh rekan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.